Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. 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 Kasih Tuhan adalah kasih yang begitu luar biasa. Kasih Tuhan yang Tuhan berikan adalah kasih yang mulia. Kasih yang sejati, yang tidak bersyarat. Kasih yang sempurna. Sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di
Yesus di atas segalanya, segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpuji namamu, terpujilah Yesusku. Haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesusku. Engkau luar biasa, kasih-Mu mulia, kasih yang sejati telah Kau berikan bagi kami. Syukur, syukur, syukur. Engkau luar biasa Bapa, Engkau ajaib bagi kami Tuhan Yesus. Kasih yang sejati telah Engkau berikan bagi kami. Dengan Engkau rela mati untuk menebus kami. Terpujilah Engkau ya Yesusku, terpujilah Engkau. Dan kerinduan kami Tuhan untuk meninggikan Engkau, untuk memuliakan Engkau, untuk mengagungkan Engkau. Tuhan Yesus, urapi kami semua yang ada di tempat ini Bapa. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi kami dengan urapan yang daripada-Mu, urapan baru, urapan puji-pujian. Terima kasih Bapakku, terima kasih karena kami rindu untuk menyenangkan Engkau Bapa. Kami rindu Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, bersyukur atas segala apa yang telah Engkau lakukan bagi kami. Karena kami tahu Tuhan,
itulah yang terbaik bagi kami. Anugerah yang Kau berikan bagi kami adalah anugerah yang luar biasa. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kalau Engkau telah mengangkat kami, Engkau membuat kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku, terima kasih. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ya Yesus, amin Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau bersyukur kepadamu. Inilah kerinduan kami Bapa, biarlah kami selalu bersyukur hanya kepadamu, karena anugerah yang Kau berikan bagi kami adalah anugerah yang luar biasa. Engkau telah jadikan kami berharga di mata-Mu. Haleluya. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, haleluya, luar biasa Tuhan kita. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dia pun berikan hari ini adalah hari yang terbaik. Setiap hari, hari yang terbaik untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah
kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan, rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku ikut salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik, hari yang terbaik, hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya.
adalah hari yang terbaik. Amin. Haleluya. Karena kita pun juga telah dibebaskan, sehingga kita dapat berkata, ku bebas oleh karena kuasa darah Tuhan Yesus. Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, duduk di tata Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasanya, bebaskan ku bebas, ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, duduk di tata Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasanya, bebaskan ku bebas, ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Haleluya. Kita telah bebas karena kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Kasih Tuhan telah nyata bagi kita. Kasih-Nya yang luar biasa, kasih yang melebihi segalanya, kasih yang lebih indah daripada pelangi, lebih terang daripada mentari. Kita akan pujikan pujian ini, dan sementara itu kita akan memberikan persembahan untuk Natal. Namun kau yang terindah.
sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Biarlah segenap hati kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu besar kasih yang Tuhan berikan untuk kita. Dia telah berikan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal yang telah menyelamatkan kita. Dia datang bukan sebagai hakim dunia, tetapi Dia datang berkorban untuk menyelamatkan hidup kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah
kami undang semua untuk bangkit berdiri. Bebaskan kita. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya. Mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-bilur Yesus. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Kasih sempurna yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Dan biarlah kami selalu bersyukur kepadamu. Biarlah kami selalu dan selalu bersyukur hanya kepadamu. Haleluya. Haleluya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan begitu Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu yang tiada batasnya. Tuhan, kami bersyukur apa yang telah Engkau kerjakan bagi kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu ini Bapa. Anugerah-Mu yang besar, yang telah Engkau nyatakan melalui itu Yesus Kristus bagi kami. Tuhan Yesus, inilah pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah pujian kami Tuhan dapat menjadi berkat, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali belajar daripada firman-Mu. Mari Bapa, Engkau berikan kami roh pengertian supaya kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Engkau urapi kami hamba-Mu, kuasai hati kami, pikiran kami, sehingga apa yang kami sampaikan itu semua adalah kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, pagi hari ini kita telah memuji Tuhan. Ya, kita telah memberi persembahan, pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebentar kita bersama kita akan mendengar. Ya, kita ganti mendengar apa yang Tuhan ingin kita lakukan supaya kehidupan kita semakin hari dapat semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua buka Alkitab kita buka di dalam surat Yudas. Surat Yudas kita akan baca mulai ayat 17 sampai 23. Yudas pasal 1 ayat yang ke-17. Kita mulai baca sampai ayat yang ke-23. Ya, mari kita semua bangkit berdiri. Ya, saya akan baca ayat yang ganjil, nanti saudara semua baca ayat yang genap. Ya, Yudas 17 sampai 23. Saya akan bacakan begini firman Tuhan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal.
Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Yudas ini ya bukan ditulis Yudas Iskariot ya saudara. Ya, saudara ingat-ingat ya, sebab banyak orang berpikir Yudas Iskariot itu nulis surat saudara. Jadi Yudas di sini bukan Yudas Iskariot, tetapi Yudas saudara Tuhan Yesus. Ya, saya ulangi, Yudas di sini adalah Yudas saudara Tuhan Yesus. Bukan Yudas Iskariot yang menulis surat. Sebab saya pernah mendengar ada orang berpikir ya, yang menulis surat ini adalah Yudas Iskariot. Meskipun dia mengkhianati Tuhan Yesus, tapi dia menulis surat juga saudara. Nah, ini salah saudara. Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya ulangi, yang nulis ini bukan Yudas Iskariot, tetapi Yudas yang lain, Yudas saudara Tuhan Yesus. Jadi nama Yudas itu bukan cuma satu orang. Kayak mungkin kita nama Agus itu banyak ya saudara. Ya, nama Kristian itu juga banyak. Jadi Kristian yang mana itulah yang paling penting. Ya, sebab kemarin juga saudara perlu saya sampaikan juga, saat ini Kristian itu dipercayai untuk menjadi ketua Departemen Pemuda Anak Gereja Betel Indonesia wilayah 1. Puji Tuhan saudara. Ya, kita dukung di dalam doa, di dalam kegiatannya. Ya, waktu saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dia tanya juga, loh Kristian kan kerja di Jogja gitu loh. Saya pikir Kristiannya ada berapa atau gereja di tempatmu? Seingat saya 2, 1. Oh iya 2, yang 1 kan Kristian Yoga yang kerja di Jogja. Bukan Kristian yang itu, tapi ada Kristian yang lain. Ya, yang sekarang ini menjadi ketua DPA Pemuda Anak, Departemen Pemuda Anak Gereja Betel Indonesia wilayah 1 saudara. Nah, saudara-saudara, di dalam surat Yudas ini ya, di situ salah satu pokok yang disampaikan oleh Yudas adalah supaya kita orang percaya ini tetap berjuang untuk mempertahankan iman kita. Ya. Kali lagi, supaya kita tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Ya. Jadi iman Kristen itu adalah kepercayaan kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Kita percaya kepada Allah yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Itulah iman Kristen. Jadi kalau ngaku Kristen tetapi enggak percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukan Kristen saudara. Jadi iman kekristenan yaitu ya, iman kekristenan yaitu percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan iman itu harus dipertahankan. Sebab apa? Mengapa iman itu penting untuk dipertahankan saudara? Yang pertama, karena pengaruh dunia ini. Dunia sekarang ini berusaha untuk menjauhkan orang-orang percaya dari imannya. Iblis tahu waktunya sudah dekat. Waktunya tinggal sedikit, maka dari itu iblis juga bekerja keras untuk menjatuhkan iman anak-anak Tuhan. Ini yang saudara harus mengerti, harus memahami. Iman Kristen itu perlu diperjuangkan.
Gak cukup kita cuma percaya kepada Tuhan Yesus, pokoknya aku percaya. Tetapi percaya yang seperti apa, saudara? Yang saudara miliki. Iman yang seperti apa yang saudara miliki? Kalau surat Yakobus peringatkan kepada kita, iman tanpa perbuatan adalah kosong, mati, sia-sia. Jadi kalau saudara cuma percaya kepada Tuhan Yesus tanpa melakukan firman Tuhan, itu adalah kosong. Iman yang saudara miliki sia-sia, gak ada artinya. Sama juga saudara gak percaya Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi, kalau iman yang saudara miliki tanpa melakukan firman Tuhan, iman yang saudara miliki ini sia-sia. Sama saja saudara gak percaya kepada Tuhan Yesus. Ini yang perlu saudara perhatikan. Jadi orang itu gak cukup pokoknya aku sudah percaya Yesus. Pokoknya saya percaya Yesus. Meskipun gak pernah ke gereja, gak pernah melakukan firman Tuhan, yang penting saya masih percaya Tuhan Yesus. Itu kosong saudara imannya. Mati, sia-sia. Sama dengan tidak percaya. Meskipun hatinya percaya, tapi buktinya enggak ada. Ya, iman kita harus kita pertahankan karena apa? Karena godaan dunia sekarang ini. Ya. Dengan kondisi dunia yang seperti sekarang ini, banyak orang Kristen jatuh di dalam imannya. Karena apa? Mereka sudah mulai meninggalkan Tuhan. Ya, dengan alasan, banyak sekali alasan saudara. Mungkin karena jodoh, akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Karena ekonomi, karena pekerjaan, saya tinggalkan Tuhan Yesus. Enggak sempat, gimana? Harus masuk terus. Saudara, gimana kalau hari Minggu repot? Gak bisa saya, gak ada waktu. Hari Minggu harinya yang rame, kalau tutup rugi. Ya tak? Ini godaan dunia saudara. Saya ingat 3 hal yang dihadapi Tuhan Yesus ketika dicobai di padang gurun. Hal yang pertama adalah tentang makanan. Matius pasal 4 kalau saudara baca, mulai nanti saudara baca di rumah, mulai ayat 1 sampai 11. Hal yang pertama yaitu tentang makanan. Padahal Tuhan sampaikan pesannya, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan. Tapi banyak orang Kristen takut akan apa yang dimakan. Hal yang kedua yang Tuhan Yesus hadapi, pencobaan di padang gurun itu, ketika iblis membawa Tuhan Yesus naik ke atas bubungan bait Allah untuk menjatuhkan diri dari bait Allah, yaitu nama saudara, yaitu ketenaran. Juga pengen jajal mencobai Tuhan. Maka dari itu banyak juga orang yang kurang ngerti firman Tuhan, mereka belajar mulai jajal firman Tuhan saudara, dengan
karepe dewi, dengan kehendaknya sendiri. Ya, pengen buktekne firman Tuhan. Ya, berapa banyak orang yang seperti ini, ingin membuktikan firman Tuhan. Karena apa? Gak percaya, kurang percaya, kurang yakin. Ya. Orang itu biasanya, saudara, kalau kita memperhatikan orang-orang zaman, ya bukan zaman dulu ya, terutama di beberapa tahun yang lalu, orang itu kalau mau belanja itu pengennya ngerti barangnya dhisik, bener enggak? Iya tak? Ngerti barangnya dhisik baru mau percaya. Nek mau diomongi tok enggak percaya. Tetapi sekarang ini sudah mulai bergeser, saudara. Orang beli itu enggak lihat barangnya dhisik, mau lihat gambare, ya lihat keterangannya wis percaya. Makanya sekarang ini orang belanja online itu sapa sing ngerti barangnya dhisik. Nah tuku online itu gak ngerti barangnya sik, pokoknya percaya. Iya tak? Nah kita mau, Tuhan ingin kita belajar percaya meskipun gak melihat. Saudara aja mau percaya kepada yang jual di online itu, saudara kirim duit dulu, berarti apa saudara? Saudara percaya, mau kirim duit dulu meskipun gak mikir kok nek dihapusi gak dikirimi piye ya, tapi mulai percaya, saudara. Demikian juga kita dengan Tuhan, kita jangan mencobai Tuhan. Hal yang ketiga yang Tuhan hadapi yaitu tentang kekuasaan. Ya, ini sudah kita nggak asing lagi, saudara, tentang kekuasaan ini. Saudara, iman itu bisa gagal karena apa? Karena pengaruh dunia ini. Dan juga kalau kita perhatikan di dalam apa yang kita bacakan tadi, iman itu bisa gagal gara-gara apa? Gara-gara pengejek-pengejek itu loh. Ayo kita balik lagi di dalam bacaan kita yang tadi ya, ayat yang ke-18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Pengejek-pengejek ini siapa, saudara? Bukan orang luar, saudara, tetapi orang dalam gereja sendiri. Mereka hidup tidak dipimpin Roh Kudus. Karena mereka tidak hidup dipimpin Roh Kudus, sehingga muncullah pengejek-pengejek yang ada di antara saudara. Makanya Tuhan Yesus pernah memberi sebuah perumpamaan begini, saudara. Saudara masih ingat lalang di antara gandum? Matius pasal 13 kalau nggak salah. Ya. Lalang di antara gandum. Lalang ini mereka lebih kuat, ya. Kelihatannya luweh roso, luweh menangan, tapi lalang ini luweh kaku, saudara. Dan ini menggambarkan gereja Tuhan. Tuhan Yesus sampaikan ini hal kerajaan surga seperti lalang di antara gandum. Pengejek-pengejek ini akan muncul di dalam gereja Tuhan.
salah satu pengen ngelokne siji, kae selalu apa saudara ngeritik, selalu nyalahkan yang lain. Dan kalau iman yang disalahkan ini enggak kuat, mereka bisa jatuh. Dan firman Tuhan katakan menjelang akhir zaman akan timbul pengejek-pengejek di dalam gereja, saudara. Jadi mereka mundur karena bukan orang lain tetapi sesama orang yang percaya. Jangan sampai saudara menjadi seperti ini, saudara. Menjadi pengejek-pengejek ini. Ya. Satu gak seneng dengan yang lainnya, mulai golek bolo. Nah, kalau saudara, ya, hal yang seperti ini firman Tuhan jangan saudara mau. Ayat yang ke-23 saudara perhatikan, ya. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka. Maksudnya apa? Bencilah pakaian mereka itu jangan dibenci orangnya yang pengejek-pengejek ini atau mungkin yang lemah, ya. Jangan dibenci orangnya, tetapi ya, bencilah keinginannya ini loh. Pakaiannya ini loh yang harus dibenci. Sifat-sifatnya ini loh yang harus dibenci. Rebut mereka dari api, saudara. Selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Kita yang ngerti firman Tuhan, ya, ketika kita menghadapi pengejek-pengejek ini, kita jangan benci orangnya, tetapi bencilah perbuatannya. Kita harus bisa bedakan. Karena apa? Karena mereka belum ngerti firman Tuhan. Karena hidupnya masih dikuasai oleh keinginan daging, keinginan diri sendiri. Hal-hal seperti inilah yang membuat manusia, membuat orang percaya itu jatuh ke dalam dosa. Sehingga mereka jatuh dalam dosa. Jatuh imannya, saudara. Mereka mulai undur. Karena apa? Karena ketidakmengertian mereka tentang firman Tuhan. Jadi yang membuat undur orang percaya ada dua hal. Pengaruh dunia. Dengan siapa saudara bergaul? Pergaulan yang buruk itu membawa kita kepada keburukan pula. Kalau pergaulan kita salah, maka hidup kita juga akan salah, saudara. Maka dari itu perhatikan saudara bergaul. Dengan siapa saudara bergaul? Anak-anak muda khususnya ini, perhatikan dengan siapa kalian bergaul. Kalau pergaulan kalian itu salah, kamu juga akan terperosok. Enggak kok, aku kuat kok. Enggak ada orang yang kuat, saudara. Enggak ada orang yang kuat kalau hidup dalam pergaulan yang salah. Dan yang kedua adalah pengejek-pengejek ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan tadi mengajarkan kepada kita, apa yang kita baca tadi mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus hidup supaya kita bisa mempertahankan iman kita ini. Ya. Supaya kita bisa mempertahankan iman yang kita miliki sampai menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Firman Tuhan katakan, barang siapa setia sampai akhir, dia akan menerima mahkota kehidupan. Yang setia sampai akhir, bukan yang setia 10-20 tahun, bukan. Tetapi yang setia sampai akhir. Mari kita perhatikan ya, bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita dari godaan-godaan itu, saudara. Yang pertama, yaitu kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita percaya dengan sungguh-sungguh. Kita hidup dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita kita introspeksi diri kita sendiri, kita lihat diri kita sendiri. Apakah saya di dalam mengikut Tuhan itu sudah sungguh-sungguh atau baru setengah-setengah? Atau kadang-kadang sungguh-sungguh, kadang-kadang enggak? Ataukah pengikutan kita kepada Tuhan itu sudah stabil? Jalannya stabil, saudara. Enggak, kadang baik, kadang naik, kadang turun. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan? Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah kita, saudara, cuma percaya dengan setengah-setengah, separuh-paruh, kadang percaya, kadang enggak? Mulutnya percaya, mulutnya ngomong percaya, tapi hatinya enggak. Mulutnya bisa mengucap syukur, puji Tuhan, tapi hatinya masih gerundel, hatinya masih gelo, nelongso. Mulutnya puji Tuhan. Ya. Coba saudara renungkan hidup saudara sendiri. Apakah saya sering seperti ini ya? Saya bisa memuji Tuhan. Tuhan itu baik. Ya. Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetapi hati kita ini masih ngomel, kok sepi, ya, ya, gak rame seperti dulu. Biyen rame, saiki sepi. Kena apa? Apakah Tuhan sudah mulai berkati titit saudara, sidik-sidik? Apakah kita masih bisa bersyukur ketika kita menghadapi itu? Bersyukur yang benar-benar dari hati, bukan cuma mulut. Banyak orang bersyukur itu cuma mulutnya bisa mengucap syukur, saudara. Kok angel. Ya, balik, banyak orang mengucap syukur itu cuma mulutnya. Iya apa iya, saudara? Hah? Gak sampai hati. Bersyukurnya mau mulutnya tak, Tuhan terima kasih. Ya. Banyak orang Kristen nek gambarannya itu nangis karo guyu, saudara.
Ya sapa bisa nangis karo guyu. Lagune anak-anak saudara. Ya, mulute guyu tapi hatine nangis. Sapa sing pernah ngalami? Enggak usah angkat tangan, saya percaya semua pernah ngalami. Ayo bener enggak? Pernah ngalami enggak? Kita belajar sungguh-sungguh saudara. Ya. Kita belajar sungguh-sungguh ketika kita mengikut Tuhan. Nek percaya ya percaya tenanan. Nek mengucap syukur ya mengucap syukur tenanan saudara. Ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, minggu ini, minggu kemarin ini saya dapat berkat saudara. Ya. Saya dapat berkat. Berkatnya apa saudara? Hari Selasa kemarin. Ya. Hari Selasa kemarin itu Stevi pulang sekolah itu dalam keadaan pingsan saudara. Iya. Ya. Mulai di sekolah dia pingsan, terus diantar ke rumah oleh gurunya. Ya. Ya pingsan karena mungkin kecapean atau apa, ya terus pingsan di sekolah. Sempat dia temannya telepon atau WA suruh jemput, saya jemput, saya tunggu gak keluar-keluar. Ternyata ada mobil yang keluar, terus gurunya kenal dengan saya, ngomong Stevi pingsan, diantar pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah dia mulai siuman, terus sesek saudara. Ya, seseknya yang parah, saya takut, terus langsung saya bawa ke UGD hari Selasa. Sampai di UGD, ya pertama dokter bilang bisa pulang malam ini, tapi setelah tidak tahu kena apa, tiba-tiba itu oksigennya lepas. Ya, di UGD diberi oksigennya lepas, itu dia sesek lagi, megap-megap gini saudara. Wah, ditelusuri, oh oksigennya lepas ternyata, pasang lagi. Terus saya berpikir kalau pulang, wah nanti di rumah gak ada oksigen, semakin parah. Akhirnya saya putuskan udah nginep saja, dan akhirnya nginep sampai hari Jumat sore baru pulang. Ya, saudara, ketika dia ada di rumah sakit, saya sendiri itu badannya ya kurang sehat, tapi satu hal yang saya rasakan, Tuhan itu sangat baik saudara. Ya, cara Tuhan itu luar biasa. Ya, saya keluarga ikut BPJS Mandiri kelas 3. Ya, saya ikut biar sing tak rasa iso bayar saudara, saya ambil kelas 3. Tapi ketika Stevi Okname dia dapat itu bukan kelas 3, tetapi di kelas 2. Sehingga ruangannya lebih enak, lebih luas, ya. Satu kamar cuma diisi 2 orang. Ya. Dan saya merasakan ketika dia di rumah sakit itu enggak ada beban sama sekali. Ya, memang cuma bebannya capek wirawiri saudara. Ya, terutama saya yang wirawiri, kalau anak selalu nunggu di sana. Saya bolak-balik tidak tahu berapa kali rumah sakit ke rumah tiap hari saudara. Tapi Tuhan itu apa ya,
saya rasakan nggak ada rasa takut, khawatir, nggak susah, tetap ada sukacita. Ya, dan saya bisa mengucap syukur kepada Tuhan melalui hati. Dengan hati saya bersyukur. Meskipun yang saya lihat seperti itu. Ya, selama 3 hari di rumah sakit, hari pertama, malam pertama saudara, yes, namanya malam pertama ya mesti gak iso tidur saudara. Saya semakin drop. Saya semakin drop kondisi saya juga. Akhirnya hari Jumat itu saya pagi, saya ke dokter juga. Tapi puji Tuhan Jumat sore sudah bisa pulang kembali. Ya. Ini saya hadapi dengan rasa bersyukur. Hati saya bukan cuma mulut saya Tuhan terima kasih, tapi hati ini ngomel saudara. Tapi hati ini gelo, kok loro yo. Tapi saya belajar, saya mengucap syukur dari hati saya. Saya percaya semuanya itu pasti Tuhan sudah atur semuanya. Tuhan sudah sediakan semuanya. Ya. Dan pulang tanpa bayar sepeser pun saudara. Karena semua ditanggung BPJS. Ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mengucap syukur dari hati kita. Bukan cuma mulut kita yang mengucap syukur, tapi hati kita. Ya. Kita sungguh-sungguh dalam kita mengikut Tuhan. Yang kedua, kita mulai membangun diri kita ini loh saudara. Yang paling penting juga, yang penting buat kita selain kita sungguh-sungguh, kita belajar membangun dirinya masing-masing supaya kuat. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Bagaimana kita bisa membangun diri kita? Firman Tuhan katakan apa saudara? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita bisa membangun diri kita kalau kita mendengar firman Tuhan. Tanpa kita mendengar firman Tuhan, gak mungkin bisa membangun dirinya. Kali lagi saya katakan, tanpa mendengar firman Tuhan gak bisa, gak mungkin bisa membangun imannya. Karena iman itu cuma timbul dari pendengaran. Iman kita bisa kuat ketika kita mendengar firman Tuhan. Iman kita bisa bertumbuh ketika kita mendengar firman Tuhan. Jadi kalau kita mau bertumbuh dengan maksimal, kita nggak akan mungkin cuma kalau ke gereja hari Minggu kita dengar firman Tuhan. Sebuah pohon saudara, apalagi ketika itu masih kecil. Kalau kita cuma siram seminggu sekali, dia nggak akan bertumbuh dengan baik. Ya. Apalagi kondisinya yang panas seperti ini. Saya punya tanaman di sekitar rumah. Bendino tak sirami ayo gak apik loh saudara. Ya apa maneh seminggu pisan mati kabeh saudara. Ya.
Jadi kalau kita cuma seminggu sekali dengar khotbah di gereja, saudara dengar khotbah gini paling nyentelnya piro to saudara? Menurut survei saudara, orang dengarkan khotbah itu nyentel paling banyak itu 20%. Paling banyak kalau saudara perhatikan sungguh-sungguh 20% muan. Saudara bisa tangkap. Sing 80 ning ndi ilang. Ini penelitian deh saudara. Kita nduk rungokne mayare oleh 20%. Nek karo selangkaan oleh piro? 5%? Bisa juga enggak oleh blas. Kayak perumpamaan Tuhan Yesus, seperti benih itu yang ditotol burung saudara, enggak oleh apa-apa. Sehingga hidupnya podo ae, enggak ada pertumbuhan. Kalau saudara enggak setiap hari baca firman Tuhan, gak setiap hari saudara isi dengan firman Tuhan, gak mungkin iman saudara bertumbuh. Nah, pengertian saudara semakin ngerti oleh. Saudara bisa ngerti firman Tuhan, tapi imannya gak tumbuh saudara. Tapi ketika saudara setiap hari dengar firman Tuhan, setiap hari saudara baca firman Tuhan, iman saudara mulai bertumbuh, membangun diri saudara sendiri. Sampai seperti apa? Sampai iman saudara itu sempurna. Kapan iman itu saudara sempurna? Ketika saudara ketemu Tuhan Yesus, itu iman saudara sempurna. Jadi selama kita hidup di dunia, iman kita gak pernah sempurna. Harus ditambah terus, ditambah terus. Dengar, baca, dengar, baca. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Iman itu akan bertumbuh. Kita gak akan gampang jatuh. Iman saudara gak akan gampang terombang-ambing, gak gampang goyah di tengah dunia yang saat ini, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Cahaya saudara gak akan mati. Saudara hidup di dalam terang terus. Karena apa? Karena firman yang kita miliki. Firman itu seperti makanan buat rohani kita. Kalau kita mau bertumbuh, saudara harus makan yang banyak. Ya, kecuali kalau saudara mau ngurokne awak, mau diet, dikelongi mangane. Ya, saudara akan semakin kurus. Ya. Saya ini semakin kurus saudara, karena sengaja nurunkan berat badan. Ya. Dulu saya pernah 81, turun 77, turun lagi 75. Kemarin saya timbang itu 73. Saya pengennya 70 saudara. Ya. Sengaja kurangi makan, itu ben kuru. Tapi nek pengen bertumbuh anak-anak, ya, jangan kurangi makan, malah semakin banyak makannya. Pertumbuhan kita akan semakin kuat. Ya. Demikian juga firman, ya, yang kita dengar. Firman itu akan membuat iman kita bertumbuh, semakin kuat dan semakin kuat.
sehingga iman kita gak akan gagal. Dalam perjuangan saudara memperjuangkan iman, saudara berhasil. 2 hal pada saat pagi hari ini. Yang pertama, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Kembali, ingat ajaran-ajaran yang telah Tuhan sampaikan. Ya. Yudas tadi, ya. Yudas pasal yang ke-17. Tolong ditampilkan Yudas 17. Yang 17, ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul. Apa yang dikatakan oleh rasul-rasul? Yaitu firman Tuhan. Ingat akan firman Tuhan supaya kita bisa hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hal yang kedua, kita bangun diri kita untuk membaca, dengan membaca, mendengar firman Tuhan. Dan saudara, pagi hari ini juga kita menghadapi perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah alat anugerah Allah, di mana di dalam perjamuan kudus ini ada persekutuan kita dengan Tuhan, ya. Persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Inilah yang membuat kita kuat. Tuhan Yesus katakan, ingat ketika kamu melakukan ini, ingatlah akan daku. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Kita ingat apa yang telah Tuhan Yesus sampaikan. Bukan cuma pengorbanannya, apa yang telah Tuhan Yesus katakan, kita juga harus ingat supaya hidup kita ini bisa kuat. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Ya. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Ya. Tuhan telah mengajar kepada kita bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita bisa kuat di dalam iman kita. Kita bisa bertahan. Jangan kita sia-siakan anugerah Allah. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah
sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya minta Bapak Ngadiono dan Mas Christian untuk maju ke depan, ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Tuhan, kami mau mempertahankan iman kami sampai iman kami sempurna, sampai kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Tuhan, Tuhan ajar kami untuk kami dapat mengerti, ajar kami memahami firman-Mu, sehingga bukan hanya firman-Mu itu kami dengar, tetapi firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, juga sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah menyediakan ini semua bagi kami. Sebab inilah kekuatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mampu untuk kami terus berjalan di dalam kami mengikut Engkau. Tuhan Yesus, Engkau berkati roti anggur yang telah tersedia. Engkau berkati dengan kuasa tubuh dan darah-Mu, sehingga ketika kami makan, ketika kami minum, ada persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Juga Engkau memberkati kedua anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku
sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Pengorbanan itulah yang memberi kekuatan kepada kami, yang memberi keselamatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Kita kenang kembali pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tubuhnya yang telah dihancurkan. Tubuh itulah yang menanggung dosa-dosa kita. Tubuh itulah yang menanggung kelemahan kita. Terima kasih Tuhan. Saudara dengarkan begini firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang sudah diberkati ini ada persekutuan di dalam tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur tinggi di atas kepala kita. Darah Kristus yang telah tercurah dari tubuhnya. Darah yang suci, darah yang mahal. Darah itulah yang memberi keselamatan kepada kita. Darah itulah yang mengampuni dosa-dosa kita. Yang memberi kuasa kepada kita. Haleluya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur yang sudah diberkati ini ada persekutuan di dalam darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau semua ini telah Engkau lakukan bagi kami. Sehingga Tuhan, ini semua dapat menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam perjuangan kami mempertahankan iman kami Tuhan. Kami tidak mau gagal, tapi kami mau tetap bertahan. Terima kasih Tuhan,
kekuatan yang telah Engkau berikan kepada kami, atas semua yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita telah menerima berkat firman Tuhan. Kita juga telah ikut ambil bagian di dalam perjamuan suci. Saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Joko, dan persembahan yang kedua oleh Ibu Yuli. Persembahan yang sudah saudara berikan, dan kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan mengembalikannya dengan kasih-Nya yang begitu indah. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Untuk hari Rabu jam 18.30 Komsel 1 di gereja, pujian oleh Ibu Margiati. Komsel 2 hari Kamis jam 18 di rumah Bapak Kasidi,
pujian oleh Ibu Mitro. Dan untuk hari Sabtu jam 18 ada latihan musik. Hari Minggu ibadah raya, leader Christian, Singer Putra dan Riani. Untuk pemain musik, drum Bapak Wito, bass Nathan, gitar Rian, keyboard Brian. Kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Kami bersyukur Tuhan kalau kami dapat memuji Engkau, menyembah Engkau, memberi persembahan di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat firman yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu itu Tuhan membuat iman kami semakin bertumbuh. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Berapapun yang mereka persembahkan, mari Tuhan Engkau memberkati, Engkau kembalikan berlipat kali ganda. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh menjadi alat yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupannya, rumah tangganya Tuhan. Engkau memberkati apa saja yang dikerjakannya, supaya membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau pakai mereka Tuhan untuk menjadi berkat di mana saja mereka berada, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih buat Bapa. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat ini. Di mana saja mereka berada, mari Tuhan Engkau memberkati, Engkau melawat mereka. Beri kemenangan kepada mereka Tuhan, supaya dalam minggu-minggu yang akan datang mereka dapat kembali bersama-sama untuk memuji, menyembah, untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, juga sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan-Mu, penyertaan-Mu tetap selalu memelihara, menyertai kami, sehingga kami dapat sampai di rumah dengan selamat daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara, angkat tangan saudara. Haleluya. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.